Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Dimas Bu. Untuk kali ini adalah part terakhir dari video Crude. Jadi kali ini kita akan mempelajari cara membuat eh, edit dan delete. Pertama yang kita lakukan adalah buka Sampipinya. Lalu kita start dulu ini. Oke. Setelah itu kita ke file manager, ke file sebelumnya yang kita buat. Kita di lokal C, masuk lalu ke Sampipi, cari htdoc, lalu ke file kita. Mana file kita? Belajar. Klik dulu sekali, lalu klik kanan, buka pakai Visual Studio Code. Oke. Gunanya edit ini agar ketika ada data baru, ingin mengedit data, dia tidak perlu masuk ke PHP MyAdmin juga. Kayak mempermudah customer agar bisa mengedit atau menghapus data yang tidak diperlukan atau ada perubahan data. Pertama, jelas kita harus ke indeks terlebih dahulu. Lalu echo kita tambahkan tabel baru di sebelah kelas, di sini kita tambahkan th dengan nama mungkin rubah apa ya, rubah deh, edit dan delete gitu ya. Lalu kita tutup seperti ini. Setelah kita buat tabel baru, kita bikin juga di sini link agar terhubung dengan bimbang ya, agar berpindah ke tempat ke tempat edit. Echo kita buat sama seperti di atas, td. Cuma di sini yang berbeda nih, perintahnya agak panjang. Ref, karena kita pengen ketika klik tombol edit, dia akan berpindah ke file baru, ke tampilan baru, dan akan memunculkan post. Data mereka akan ditampilkan lalu bisa diubah. .php. Ini kita belum buat file namanya edit.php, tapi kita ketik dulu, nanti kita buat bisa artikel not artikel, nama tabel kita belajar edit php id, lalu sama dengan row titik row id. Maksudnya tuh id ini nih. Jadi ketika mengedit data, kita akan manggil itu bukan satu-satu ininya, tapi kita panggil di id mana yang mau diubah. Misalnya id 1. Nah, di id 1 dia akan langsung manggil segini di table id 1 seperti itu. id titik edit. Kita tutup
seperti ini. Tunggu, ini A nya nggak kebaca nih, sepertinya ada salah sintak kita. Sebentar. Oh, nah ini udah bener. Yap, ini udah bener. Oke. Lalu kita buat file baru yang namanya edit.php. Karena di sini kita udah buat namanya edit.php agar ketika mereka pencet dia akan langsung pindah ke edit.php. Kita buat. Oke, di sini yang kita lakukan pertama kita buat variabel PHP dulu. Buat variabel buat sintak dasar PHP. Lalu di sini kita buat include agar data ini terhubung dengan koneksi .php. Lalu di bawah kita buat inisialisasi variabel dengan inisialisasi variabel pesan kesalahan. Jadi ketika ada pesan salah, dia akan langsung menampilkan ini error message. Kita kosongin apply. Lalu kita buat sukses juga, pesan sukses message. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat kondisi untuk memeriksa apakah artikel ID telah diatur dengan cara if set. Kita akan pakai metode get untuk mengambil data. Get artikel ID. Nah, lalu di sini kita akan panggil ID. Kita akan menggunakan get. Lalu ID di sini. Oke, seperti ini. Setelah ini kita ke bawah, kita akan buat result untuk mengambil data dari tabel ID seperti itu. Dengan cara apa? Result MySQLi query kita panggil koneksi, lalu select from ID from belajar maksudnya from dari table mana, dari table belajar, where ID seperti ini. Lalu ID. Nah, kayak gini. Jangan lupa penutup. Lalu setelah ini kita akan buat perintah untuk mengambil data dari
mengambil data dari hasil eksekusi query dengan sintaks seperti ini. If result MySQLi 6, kita akan gunakan metode ASOC. Jangan deh kita lakukan metode rows, karena tadi kan dari awal kita pakai metode rows. Sebenarnya lebih gampang dengan metode ASOC. Cuman karena kita dari awal sudah menggunakan metode row, jadi kita menggunakan metode rows. Lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Tunggu. Lebih besar dari 0 seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita panggil nih satu-satu. Pertama itu ada ID. MySQLi fetch array. Kita ambil datanya dengan array. Result seperti ini. Tunggu deh, ini ada error kenapa nih? If result and MySQL browse. Kayak nggak ada yang salah deh, tapi kenapa error ini? Sebentar. Ya, ini nggak ada salah, tapi kenapa error? Lanjut deh. Di bawahnya kita panggil yang kedua itu ada apa sih? ID, name nama kelas. Name ID kita iniin yaitu ID name. Nah, seperti ini. Kita alpha aja 1 2. Kita ubah di sininya dengan name nama. Di sini juga dengan nama. Di bawahnya kita panggil dengan nama kelas. Di sininya juga kelas. Oke. Setelah ini semua, kita akan buat else agar kebalikan dari ini. Semisal ada data yang salah, dia akan langsung menampilkan else. Echo data not found. Exit. Nah, lalu di bawahnya kita buat lagi else untuk menangani di mana user ID tidak disetel dalam URL. Jadi echo tidak ada artikel ID parameter
provide in the URL seperti ini. Tunggu deh. Oh, mungkin saya salah di sini deh. Harusnya ini dandan. Nah, bukan dolar-dolar. Oke, beres. Sekarang jangan lupa ini ya, tutup kurung, ini mempengaruhi banget. Lalu kita lanjut. Setelah kita buat perintah untuk mengambil data agar bisa ditampilkan, lalu kita akan memeriksa apakah formulir telah dikirim. Jadi kita akan buat perintah untuk mengirimkan data tersebut yang telah diubah dengan cara metodenya post. Kan tadi metodenya get untuk mengambil data. Sekarang metodenya post, yaitu update dengan ini namanya update bawah. Nah, itu ID juga, ID dengan metode post. Metode post terus wait. Oh, salah. Harusnya bukan ID. Harusnya nama, name karena yang akan ditampilkan di dalam di dalam edit ini hanya akan 3, yaitu name, nama, dan kelas. Kita tidak akan menampilkan ID karena ID kan auto increment dan otomatis dia akan ada angkanya sendiri gitu. Name post ininya name seperti ini. Lalu kita akan copy ke bawah tuh 2. Di sini kita akan ganti nama dengan nama. Jangan tipe, dia nanti tidak akan membaca apakah ada nama gitu. Name kita kelas. Di sini kita ganti dengan kelas. Lalu kita akan buat perintah untuk update sekarang dengan cara update query update. Nah, seperti ini. Update apa? Update table belajar. Set ID, maksudnya tuh yang mau diupdate belajar di set berapa? Set ID-nya. Seperti itu. Set ID ID terus kita mau edit apa lagi? Tunggu. Sorry, bukan ID karena kita tidak mungkin mengubah ID. Sorry. Jadi belajar yang mau diubah di dalam table belajar adalah name, maksudnya name dengan name juga seperti ini. Lalu name nama dengan add nama, kelas dengan kelas seperti ini. Where di dalam ID. Nah, baru
dalam ID seperti ini. Oke. Oke. Setelah ini semua, kita akan buat kondisi untuk memanggil data tersebut dengan MySQL query koneksi update query seperti ini. Lalu kita konfigure awal, kita buat sukses, apa sih bilang ini, sukses message, artikel, berhasil diperbarui. Kita akan buat pesan. Ketika pesan itu telah berhasil diperbarui, dia akan langsung menampilkan sukses message. Lalu kita akan buat header seperti yang kemarin, agar ketika mereka berhasil menampilkan data, itu akan langsung balik ke layar utama. Refresh 1 URL-nya kemana? Ke index.php seperti ini. Oke. Lalu kita akan buat else di sini. Ketika variabel gagal dibuat, ketika variabel gagal, dia akan langsung menampilkan error message yaitu error. Seperti ini tulisnya, langsung MySQL error koneksi seperti ini. Setelah ini semua, lalu kita akan buat index agar ketika berhasil dipanggil, agar update ini, ketika kita pencet update, dia akan langsung menampilkan sebuah form yang formnya sudah terisi. Nah, di form sudah terisi ini kita bisa ubah data itu di dalam form tersebut. Secara cepat, kita akan tanda seru, langsung enter. Di sini kita akan beri nama edit di dalam title-nya. Edit, lalu dalam body pertama mungkin kita akan buat link untuk menghubungkan untuk kembali ke dalam index.php, ke dalam itu pertama. Karena saya sudah bilang sebelumnya bahwa ini bisa berguna ketika si customer hanya menginput satu data. Namun ketika customer menginput banyak data, ini akan menjadi suatu hal yang mengganggu atau menyebalkan. Karena setiap dia mengisi satu data, dia akan langsung kembali. Maka dari itu ini bisa dikomen karena tidak terlalu penting untuk sekarang. Lalu kita akan buat BR. BR itu untuk untuk ke bawah dari sana. Setelah ini kita akan buat codingan PHP lagi. Jangan lupa penutupnya, karena terkadang suka lupa dan bingung error di mana, ternyata hanya lupa penutup. Pertama, kita akan menampilkan pesan kesalahan. PHP di sini tuh hanya untuk menampilkan pesan kesalahan. Dengan cara apa? Kita bikin kondisi if empty, maksudnya ketika kita kosong, itu akan langsung error message. Lalu kita akan buat echo
echo style kita akan buat warna merah, karena di sini error akan menandakan, ya biasanya error kan warna merah kan, dengan color yaitu red. Jangan lupa tutup seperti ini, oke. Lalu kita akan buat error message. Kita pakai error message. Jangan lupa penutup P-nya. Ini cara memanggil cara menggunakan tag HTML dalam PHP. Jadi harus menggunakan string. Lalu kita akan buat pesan variabel, pesan lagi apa namanya, bukan kondisi sukses. If empathy mirip seperti atas, cuman bedanya di sini sukses message seperti ini. Lalu kita akan buat echo dengan p-style juga seperti ini, dengan sukses message, cuman tidak berwarna, tunggu, ini kenapa merah? Kita lihat terlebih dahulu kenapa merah. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, ngebug sepertinya tadi. Echo, nah sukses message. Oh iya. Nah, kita ubah red menjadi green. Seperti ini. Lalu di bawahnya kita akan buat variable form yang seperti tadi saya jelaskan, berguna untuk menampilkan form. Di sini kita akan menggunakan metode post. Jadi pertama kita akan buat form dengan name, itu update tunggu sorry, gue lupa sesuatu. Saya lupa sesuatu. Di sini seharusnya kita nambah mengambil data dari mana? Lupa. Kita ambil data dari ID. Kita dengan metode get. Di sini bukan post tapi get. Kita ambil data dari get, maksudnya ambil data dari ID seperti ini. Ya. Lalu balik lagi ke sini, form dengan nama update aja mungkin. Lalu actionnya tunggu sebentar. Actionnya mungkin nanti kita akan metode dulu. Metode maksudnya itu adalah kita menggunakan metode apa dalam form ini. Kita menggunakan metode post untuk menampilkan data. Lalu actionnya ya mungkin sedikit panjang, yaitu edit.php ID sama dengan kita panggil variabel php. Jangan lupa penutupnya. Di dalam sini kita akan echo
ID seperti ini. Oke, jangan lupa penutupnya juga. Lalu kita ke bawah. Di dalam sini kita akan buat table. Jangan lupa kebawain lagi. Mungkin di sini kita akan buat border, yaitu 0. Kita akan buat tr bawah td dengan nama id. Bawah lagi kita buat td lagi. Dan untuk input kita bikin input dengan tipe teks, name-nya yaitu name-nya dengan nama name dengan nama name, value value-nya itu PHP. Kita coding lagi PHP di dalam sini kita buat echo ID name seperti ini. Jangan lupa penutupnya. Dalam sini kita kosongin aja. Oke, mungkin kita akan copy 3 kali. 1, 2. Nah, di sini kita ubah namanya saja. Jadi lebih gampang dan lebih mudah. TD kita ubah dengan nama. Tunggu. Sorry, ini harus bukan ID, namanya name. Di sini kita buat nama, name dengan nama, value-nya name dengan nama seperti ini. ID dengan nama yang diganti dengan kelas. Dan sini dengan nama kelas. Dan di sini pun dengan nama kelas. Lalu terakhir kita akan buat tr lagi dan buat td. Tapi tidak dengan td di bawah lagi, kita langsung input. Dengan teks di sini submit. Dengan name yaitu update seperti ini. Dengan value yaitu update. Nah, mungkin seperti ini. Kita akan lihat kodenya, hasilnya. Kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah berhasil. Mungkin kita pencet edit, kita tambah 0. Lah, kenapa ini? Sebentar, kita cek terlebih dahulu di atas. Sebentar, kenapa ya seperti ini? Ini untuk menyambungkan, ini untuk analisasi variabel pesan kesalahan, ini untuk memeriksa apakah artikel telah diatur, ini untuk mengambil data dari tabel artikel, mengambil data dari tabel ID, ini untuk mengambil data dari hasil eksekusi query. Ini untuk menangani kasus di mana tidak ada data yang ditemukan. Ini menangani kasus di mana user tidak
disetel di dalam URL. Ini untuk menangani apakah formulir telah ID dikirim. Mungkin salah di sini. User reset update. Name nama kelas. Update belajar set user ID. Set name nama kelas. Where di dalam ID. Aduh, saya tidak tahu lagi ini error di mana. Mungkin kita akan contohnya di yang lain, di contoh satunya lagi. Sorry banget karena mungkin ada salah. Localhost root seperti ini. Edit ketika pencet update. Nah, seperti ini. Di sini kita belum menambahkan hapus. Jadi mungkin kita akan tambahkan hapus di file yang ini. Sorry banget, kenapa tidak dengan file yang lama, file yang tadi, di file belajar? Karena error dan saya tidak tahu error di mana. Saya ingin menanyakan teman, namun sudah malam. Jadi dan juga saya dikejar target harus mengumpulkan jam 11, jam 12. Jadi kita akan menggunakan tabel yang ini, CRUD. Saya akan perlihatkan saja kodenya seperti apa. Kode edit itu seperti ini. Nih, PHP include koneksi PHP untuk masukkan instalasi variabel pesan kesalahan. Periksa apakah artikel edit telah diatur. Untuk membuat data dari data artikel, membuat data dari hasil eksekusi query, menangani kasus di mana tidak ada data yang ditemukan, menangani kasus di mana user ID tidak disetel dalam URL, memeriksa apakah formulir telah dikirim. Nah, di sini mungkin saya memiliki kesalahan yang di sini, kesalahannya. Cuman karena saya dikejar target dan mungkin tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Jadi di sini, mungkin kesalahannya di sini. Di ketika mungkin ada typo atau salah di update-nya, mungkin menurut saya ada salah di update-nya. Mungkin nama atau apapun itu saya tidak tahu. Di sini juga ada, di sini mungkin tidak ada salah. Yang jelas jika sudah, ini adalah perintah update, ini perintah yang paling penting ini. Perintah ini paling penting, cuman saya ngebug di sini. Oke, mungkin kita akan tambah data. Hapus .php. Hapus ini itu memiliki kode yang sangat gampang. Berbeda dengan edit, hapus ini memiliki kode yang sangat amat pendek. Mungkin hapus saya sudah bisa, namun edit saya masih belum terlalu mengerti. Ada edit error. Hapus ini sangat amat pendek. Pertama, PHP, kita jangan lupa penutupnya. Di dalam sini kita tulis include koneksi .php, lalu kita akan tulis di sini. Karena kita tidak menggunakan belajar lagi, jadi kita akan di sini artikel ID. Lalu kita akan menggunakan metode get.
setelah ini kita akan artikel ID, lalu kita akan perintahnya MySQL query, perintahnya yaitu koneksi selama koneksi. Perintahnya itu adalah delete from article ID where article ID sama dengan artikel ID seperti ini. Jangan lupa di sini pakai string. Ya mungkin seperti ini. Ya, tutup. Lalu kita akan header location. Maksudnya ini yang mau dihapus itu di lokasi mana. Jadi kita akan tulis index.php seperti ini. Kita akan cek. Kita akan cek di sini. Kita edit. Mungkin di sini 2010 kita jadi 2011. Berhasil. Kita hapus di sini, hambur akan hapus nih. Ini deh. Hapus. Nah, mungkin segini dulu untuk materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin diedit kita akan buat video terpisah karena saya ingin untuk meminta maaf di mana video edit. Jadi video kali ini edit error dan saya sedang dikejar deadline. Mohon maaf sekali. Saya Dimas Kredit Wibowo mengundur diri. Terima kasih telah menonton. Goodbye.